Oke, baiklah Bapak Ibu Saudara, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat kita berjumpa kembali dalam channel Paulus Pinonto Antirayo di program Menang Bersama Yesus. Saat ini saya akan menemani Bapak Ibu Saudara dalam beberapa waktu ke depan. Namun sebelum Bapak Ibu Saudara nonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, komen, like sebanyak-banyaknya, dan jangan dilewati video ini atau tonton terus video ini sampai selesai, agar supaya Bapak Ibu Saudara mendapatkan notifikasi khotbah-khotbah atau renungan-renungan dari saya. Dan terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang sudah subscribe channel ini. Semoga channel ini makin berkembang berkat dukungan atau support dari Bapak Ibu yang ada. Nah, jika Bapak Ibu Saudara membutuhkan layanan doa, Bapak Ibu bisa tinggalkan komentar di kolom komentar di bawah ini, atau bisa hubungi kami di 0852 40 32 9 30. Nanti tim doa kami, tim doa Yabes, akan mendoakan Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Dan tema renungan atau tema khotbah saya saat ini adalah memuji dengan maksud menjatuhkan atau pujian palsu. Mari kita membuka firman Tuhan kita, membuka Alkitab kita di dalam kitab Markus. Kita membuka Alkitab kita dalam kitab Markus pasal 11 ayat 7 sampai ayat yang ke-11. Saya akan membacakan untuk kita semua. Firman Tuhan berkata dari ayat 7 sampai 11 demikian. Lalu mereka membawa keledai itu kepada Yesus dan mengalasinya dengan pakaian mereka. Kemudian Yesus naik ke atasnya. Banyak orang yang menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang menyebarkan ranting-ranting hijau yang mereka ambil dari ladang. Orang-orang yang berjalan di depan dan mereka yang mengikuti dari belakang berseru, "Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa kita Daud. Hosana di tempat yang maha tinggi." Sesampainya di Yerusalem, ia masuk ke bait Allah. Di sana ia meninjau semuanya, tetapi sebab hari sudah hampir malam, ia keluar ke Betania bersama dengan ke-12 muridnya. Bapak Ibu Saudara, lidah kita itu seringkali tidak konsisten. Apa yang terucap oleh lidah belum tentu mewakili semua apa yang ada dalam hati, apa yang ada dalam pikiran dan lain sebagainya. Bapak Ibu Saudara, seringkali perkataan kita, lidah kita ini yang perkataan yang keluar dari lidah kita itu berubah-ubah. Hari ini mereka yang berteriak-teriak, "Hosana, diberkatilah ia yang datang dalam nama Tuhan," besoknya akan berkata, "Aku tidak mengenal dia, salibkan dia." Bapak Ibu Saudara, seringkali kita menerima pujian dari orang lain hanya karena ketika kita sukses, ataupun ketika kita menang dalam perlombaan, ataupun kita memiliki posisi, memiliki jabatan, dan lain sebagainya. Tetapi ketika kita kehilangan semuanya, ketika kita tidak lagi sukses, kita tidak lagi memiliki posisi, maka kita mulai ditinggalkan oleh mereka yang pernah memuji kita. Dan ini adalah sebuah pujian yang palsu, pujian yang tidak sungguh-sungguh, pujian yang temporer, dan pujian yang hanya sementara saja. Tapi ketika kita kalah ataupun gagal, maka pujian itu berubah menjadi cacian, makian, dan kita menerima segala sifat-sifat buruk dari orang-orang yang hanya memuji kita sebentar saja. Yesus pernah mengalami hal yang demikian saat ia sedang menuju Yerusalem. Banyak orang yang mengeruni dia dengan menyerukan, "Hosana." Namun ketika Yesus disalibkan, kemanakah orang-orang ini? Dan di manakah mereka semua? Nah, Bapak Ibu Saudara, di sini kita perlu mempelajari dan melihat dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada orang-orang yang memberikan pujian berlebihan bagi kita. It's okay, itu tidak masalah. Tetapi kalau kita langsung menerima dan kita cepat puas dan kita merasa bangga dengan itu semua, makanya firman Tuhan katakan, orang yang tahan uji, dialah orang yang diberkati oleh Tuhan. Bukan orang yang
memuji dirinya yang tahan uji, ya, tapi orang yang dipuji oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, dalam kehidupan kita, kita harus memastikan bahwa kita harus menerima pujian dari Tuhan, bukan pujian dari manusia. Kadangkala, seperti yang saya katakan tadi, ketika kita mulai hidup berlimpah-limpah secara materi, ya, banyak orang datang, banyak orang memberikan selamat, banyak orang memberikan apresiasi, banyak orang menghormati kita. Tetapi ketika semuanya hilang, ketika semuanya tidak ada dalam kehidupan kita, kemanakah mereka? Nah, Bapak Ibu Saudara, maka saya kasih tahu kepada kita semua bahwa Tuhanlah yang paling terbaik atas semuanya. Dia akan puji kita, Dia akan memberikan kita apresiasi, hormat kepada kita. Dia akan memberikan kepedulian, Bapak Ibu Saudara. Nah, orang yang melayani Tuhan, Tuhan akan puji dia karena kesuksesannya dia di dalam Tuhan. Di dalam dunia ini, Bapak Ibu Saudara, siapapun kita hanya temporer, sementara, Bapak Ibu Saudara, ya. Karena memang kita itu hanya dibatasi oleh usia. Suatu waktu apa yang kita lakukan akan diperhitungkan oleh Tuhan. Nah, di sini ada beberapa alasan mengapa seseorang memuji dengan maksud untuk menjatuhkan. Nah, Bapak Ibu Saudara, ternyata kita bisa melihat ada tipe-tipe orang yang memuji dengan maksud untuk menjatuhkan, ya. Mungkin dia memuji, kelihatannya dia mengangkat kita, padahal sebenarnya dia sedang menjatuhkan kita. Nah, ini yang harus kita pastikan, bahwa kita harus punya jiwa yang kuat. Kita harus punya kebesaran jiwa, kita harus punya tekad yang kuat. Untuk apa? Untuk tetap bertahan dalam pujian seseorang. Nah, Bapak Ibu Saudara, tidak salah orang memuji seseorang, tidak salah pujian itu ditujukan kepada orang lain. Tetapi yang menjadi salah jika itu maksudnya adalah untuk menjatuhkan. Nah, alasan yang pertama mengapa seseorang memuji dengan maksud untuk menjatuhkan, karena ia tidak mengenal siapa Anda, ia tidak mengenal siapa saya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kenapa orang lain memuji Bapak Ibu Saudara lalu kemudian dengan memiliki maksud yang menjatuhkan? Karena mereka tidak mengenal Bapak Ibu Saudara, tidak mengenal saya secara pribadi, secara personal. Mereka tidak tahu kepribadian saya. Makanya mereka memuji saya, tapi kemudian sebenarnya di dalamnya itu untuk menjatuhkan. Maka Bapak Ibu Saudara, pastikan diri kita agar supaya kita dipuji oleh Tuhan, bukan dipuji oleh manusia. Kita boleh saja menerima pujian-pujian dari beberapa orang, tetapi kita harus pastikan bahwa yang paling terbaik dalam hidup kita ketika kita dipuji oleh Tuhan. Jadi alasan pertama, karena orang itu tidak mengenal siapa kita. Jadi kalau orang itu mengenal siapa kita, karena dia sudah menjadi sahabat kita, dia tahu tipe kita seperti apa, kepribadian kita seperti apa, karakter, sifat, dan watak kita seperti apa, maka pujiannya itu tulus, maka pujiannya itu benar-benar berarti, bermakna. Nah, kalau orang tidak mengenal kita, yang kemudian akan terjadi adalah itu untuk maksud menjatuhkan. Lalu alasan kedua, mengapa seseorang memuji dengan untuk menjatuhkan? Ya, karena ia tidak mengasihi, Bapak Ibu Saudara, karena ia tidak mengasihi saya, karena ia tidak benar-benar mengasihi Bapak Ibu Saudara. Makanya dia memuji Bapak Ibu Saudara dengan maksud untuk menjatuhkan. Kenapa? Karena memang dia tidak tulus mengasihi. Nah, kalau orang tulus, makanya Bapak Ibu Saudara, karena Tuhan tulus mengasihi kita, maka dia berikan kita apresiasi. Dia memberikan kita berkat, ya. Tapi ada orang yang justru karena dia tidak mengasihi kita, itu sebenarnya dia tidak memberkati kita, atau tidak sedang sungguh-sungguh atau tulus memberikan itu kepada kita. Tetapi kalau orang itu benar-benar sudah menjadi sahabat, orang itu sudah mengasihi kita, maka pujiannya itu bukan untuk menjatuhkan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita harus pastikan diri kita, memposisikan diri kita agar supaya kita harus tetap kuat ketika kita menerima pujian yang sia-sia gitu. Kita harus bisa menjadi kuat ketika orang lain mengasihi kita itu tidak sungguh-sungguh, tidak tulus. Kita harus kuat berdiri di atas kebenaran. Nah, alasan ketiga mengapa seseorang memuji dengan maksud untuk menjatuhkan, karena ia tidak dengki, ya, dan iri kepada Anda. Maksudnya karena ia dengki. Bapak Ibu Saudara, alasannya mengapa seseorang memuji, ya, kita,
ya, dengan maksud untuk menjatuhkan adalah karena ia dengki dan iri. Ya, dia puji, emang iya benar, dia puji, keluar dari mulutnya pujian, dia memberikan pujian, ya, pujian-pujian sementara, pujian-pujian temporer, pujian-pujian untuk maksud menjatuhkan. Karena apa? Karena dia punya dengki dan iri. Kan bisa saja orang itu sepertinya baik di mata kita, tapi di belakangnya itu dia nggak baik. Dia itu dengki dan iri. Hanya saja dia menunjukkan sebuah kepalsuan dan dibungkus suatu kelihatannya seperti hal yang sejati, seperti hal yang murni, padahal di dalamnya itu palsu, Bapak Ibu Saudara. Nah, itu mengapa seorang menguji dengan untuk langsung menjatuhkan? Karena ia ternyata selama ini iri dan dengki dengan kesuksesan kita, pencapaian kita, prestasi kita, dan apa yang kita dapatkan dari semua itu. Dalam kehidupan kita sehari-hari pun demikian. Kita bisa melihat ada orang-orang yang dengki, iri dengan kehidupan kita. Nah, tapi kita tetap percaya, teruslah bergantung pada Tuhan agar supaya kita diberkati oleh Tuhan. Maka marilah kita terus percaya pada Tuhan dengan sungguh-sungguh lagi. Tuhan akan memberkati kita. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan Tuhan Yesus memberkati.